Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz akan menjelaskan tentang konsep dasar teori kepribadian behavioristik Ivan Pavlov. Metode penelitian. Metode yang saya gunakan yaitu adalah library search, yang berarti pencarian kembali, misalnya seperti perpustakaan buku, jurnal ilmiah, dan surat kabar dan majalah. Hasil dan pembahasan. Biografi Ivan Pavlov atau yang panjangnya Ivan Petrovich Pavlov dari tahun 1849 sampai 1936 adalah seorang behavioris terkenal dengan teori pengondisian klasik. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 18 September 1849 di Ryazan, Rusia, dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1936 di Leningrad. Ayahnya adalah seorang pendeta pedesaan Ortodoks. Awalnya dia berencana mengikuti jejak ayahnya, tetapi Ivan Pavlov menyujuknya dan pergi ke Universitas St. Petersburg untuk mengajar sekitar tahun 1870. Dari sana, karirnya melesat hingga ia menggapai Pavlov Institute of Psychology di Russian Academy of Science. Ivan Pavlov sebenarnya bukanlah seorang psikologi dan tidak mau disebut psikolog karena ia adalah seorang ilmuwan yang fanatik. Pada tahun 1870, dia datang ke Universitas Petersburg untuk belajar sejarah alam di Fakultas Fisika dan Matematika. Di tahun ketiganya, dia mengambil kursus di Chiraginal Medica Academy. Ivan Pavlov sebenarnya bukanlah sarjana psikologi dan kita skip. Ia kursus pada tahun. Akan tetapi, ia tidak ingin menjadi dokter, tapi seorang ahli psikolog berkualitas. Pavlov meminta setiap orang yang bekerja di laboratoriumnya hanya menggunakan istilah-istilah psikologis. Jika asistennya menggunakan bahasa psikologi, contohnya menunjukkan pada perasaan dan pengetahuan dia akan mendenda mereka. Eksperimen Ivan Pavlov dalam tahun-tahun terakhir abad ke-19 dan tahun-tahun permulaan abad ke-20, Pavlov dan kawan-kawan mempelajari proses pencernaan dalam tubuh anjing. Selama penelitiannya, para ahli ini memperhatikan perubahan dalam waktu dan kecepatan pengeluaran air liur. Dalam eksperimen tersebut, Pavlov yang kawan-kawannya menunjukkan bahwa belajar dapat mengurangi perilaku yang selama ini diduga relaksif dan tidak dapat dikendalikan seperti pengeluaran air liur. Berangkat dari pengalamannya, Pavlov mencoba melakukan eksperimen di bidang psikologi dengan menggunakan anjing sebagai subjek penyelidikannya. Perkembangan kepribadian menurut Ivan Pavlov. Struktur kepribadian Pavlov bergantung pada respon atau stimulus yang diberikan oleh seseorang. Semakin besar stimulus atau penguatan, semakin kuat responnya. Jadi Pavlov membagi struktur kepribadian menjadi dua bagian sebagai berikut. Perbedaan terdakwa. Respon yang dihasilkan oleh suatu organisme untuk merespons stimulus yang diberikan berdasarkan respons yang diberikan. Kinerja. Tanggapan yang dihasilkan oleh organisme tanpa rangsangan khusus yang memaksa tanggapan langsung. Pribadi Ivan Pavlov percaya pada kepribadian dapat dipahami dengan memperbandingkan perilaku dalam hubungan konstan dengan lingkungan. Cara efektif untuk mengubah dan mengendalikan perilaku adalah melalui penguatan. Artinya, melalui penguatan positif, perilaku seorang berubah dan terkontrol dengan baik. Strategi tindakan yang membuat perilaku tertentu lebih mungkin terjadi di masa depan. Seseorang dapat dilatih untuk semua jenis perilaku. Jika konsekuensi atau penguatan tertentu di lingkungan dapat dimodifikasi dan diatur sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Eksperimen Ivan Pavlov. Pada akhir abad
dan awal ke-20, Pavlov dan rekan kerjanya mempelajari proses pesanan pada anjing. Selama penelitian mereka, para ahli memperhatikan perubahan waktu dan kecepatan air liur. Dalam percobaan ini, Pavlov dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa pembelajaran dapat mempengaruhi perilaku yang dianggap spontan dan tidak dapat dikendalikan, seperti saliva berlawanan dengan pengalaman. Pavlov mencoba melakukan eksperimen di bidang psikologi dengan menggunakan anjing sebagai subjek penelitian. Untuk memahami eksperimen Pavlov, terlebih dahulu harus memahami beberapa konsep dasar yang sering digunakan dalam teori Pavlov, sehingga elemen dalam eksperimennya sebagai berikut. 1. Stimulus terkondisi atau yang disebut dengan AS. Stimulus asli atau netral. Stimulus tak terkendali yaitu stimulus yang secara menimbulkan tanggapan. Misalnya, daging dapat merangsang anjing untuk mengeluarkan air liur. Stimulus pengkondisian kedua, conditioned stimulus, yaitu stimulus yang tidak segera menimbulkan respon untuk mendapatkan respon. CS harusnya terus dipasangkan untuk mendapatkan respon. Misalnya, suara bel akan membuat anjing mengeluarkan air liur jika selalu dikaitkan dengan daging. Stimulus yang tidak wajar disebut dengan kondisi stimulus, yaitu stimulus yang tidak secara alami menimbulkan respon. 3. Respon tanpa syarat, UR, yang disebut dengan perilaku respon yang adalah respon yang tidak terkondisi, yaitu respon yang terdapat saat AS harus, yaitu anjing mengeluarkan karena anjing melihat daging. Istilah lainnya adalah respon tak terkondisi, respon ilmiah, respon rasional, yaitu respon yang ditimbulkan oleh stimulus tak terkondisi, unstimulus UR. Respon bersyarat CR, respon terkondisi, yaitu respon yang terjadi di hadapan. Misalnya, seekor anjing mengeluarkan air liur karena anjing tersebut mendengar bel yang merupakan respon terkondisi. Menutup. Dari hasil pemaparan di atas, kami telah menarik beberapa kesimpulan yang dapat kami gunakan untuk referensi di masa mendatang. Antara lain, Ivan Petrovich Pavlov dari tahun 9 adalah seorang behavioris yang terkenal karena teorinya tentang pengkondisian stimulus respons asosiatif. Berkat berbagai kesempatannya, Pavlov mampu menerbitkan banyak karya di antara lainnya 20 tahun kajian objektif fungsi saraf perilaku pada hewan, Ishrulna Aman min Adiro Roh Al-Wayat 1923, kuliah fungsi 2 sirkuit otak penting. Menurut teori pengendalian Pavlov, belajar adalah proses perubahan yang terjadi akibat adanya kondisi yang kemampuan menimbulkan reaksi atau respons. Eksperimen Pavlov, anjing saat diberikan makanan, anjing mengeluarkan air liur secara mandiri. Saat anjing berdering, ia tidak menjawab atau meludah. Jadi dalam percobaan ini, anjing mendapatkan makanan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan bel, sehingga anjing harus mengeluarkan air liur untuk makan. Setelah melakukan perlakuan ini beberapa saat, anjing mendengar suara bel tanpa makan makanan. Anjing meresponnya dengan mengeluarkan air liur dari mulutnya. Dengan sendirinya, penerapan teori Pavlov dalam mempelajari sedemikian rupa sehingga guru tidak memberikan banyak ceramah, tetapi mengikuti instruksi singkat baik sendiri atau dengan bantuan contoh simulasi. Materi pembelajaran disusun secara hierarkis dari yang sederhana sampai yang kompleks, dan sementara banyak yang menggunakan teori Pavlov juga mengatakan bahwa teorinya juga memiliki banyak kekurangan atau kelemahan, sehingga Pavlov berharap siapapun yang berurusan dengan teorinya harus tetap teliti.
Profil singkat. Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang ahli fisiologi ternama di Rusia. Dia lahir pada tanggal 14 September tahun 1849 dan meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936 di Rusia. Sebenarnya dia bukan seorang sarjana psikologi yang saya sudah jelaskan tadi, karena dia adalah seorang sarjana ilmu faal yang fanatik. Cara berpikir adalah sepenuhnya cara berpikir ahli ilmu faal. Bahkan dia sangat anti terhadap psikologi karena dianggap kurang ilmiah. Kendati kemudian dia adalah seorang yang pernah mendapatkan penghargaan Nobel dalam penelitian tentang pencernaan. Dia seorang ilmuwan yang penuh dedikasi yang terobsesi dengan penelitian. Adapun peranan Pavlov dalam psikologi sangat penting karena studinya mengenai refleks akan merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.